Bayangin kamu punya bisnis smartphone yang udah berhasil jual jutaan unit di seluruh dunia. Kamu punya nama besar dan bahkan udah punya banyak pelanggan setia. Lalu tiba-tiba semua produkmu itu dilarang dijual di satu negara besar. Bukan karena produknya jelek atau bisnismu bangkrut, tapi karena mungkin kamu lupa atau sengaja menghindari pembayaran suatu hal yang disebut royalti paten. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video ini, kami akan membahas mengenai salah satu kasus hak kekayaan intelektual yang mengguncang industri teknologi global, yaitu kasus sengketa paten teknologi 4G dan 5G antara Nokia dan Vivo. Sebelum masuk pada kasusnya yang lebih lanjut, aku bakal jelasin dulu apa itu hak paten. Jadi hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil inovasinya, sehingga inovasinya tersebut tidak bisa digunakan atau dijual tanpa izin. Dalam dunia telekomunikasi, ada yang disebut standar esensial paten atau disingkat SEP. Ini adalah hak paten yang wajib digunakan oleh seluruh produsen HP agar perangkat mereka bisa terhubung ke jaringan 4G dan 5G. Artinya, semua produsen HP tanpa terkecuali wajib membayar lisensi kepada pemegang SEP. Nah, Nokia adalah salah satu pemegang SEP terbesar dengan 20.000 keluarga paten. Jadi, bagaimana kasus ini bermula? Kisah ini berawal dari kontrak lisensi paten antara Vivo dan Nokia yang sudah habis. Mereka mengajak Vivo untuk perpanjangan kontrak, tapi mereka belum sepakat soal pembayaran royalti. Vivo merasa tarif Nokia terlalu mahal, sedangkan Nokia merasa teknologinya sudah sesuai dengan tarifnya. Tapi saat negosiasi belum selesai, Vivo tetap menjual smartphone-nya yang menggunakan teknologi Nokia tanpa membayar royalti sedikit pun. Nokia lalu menggugat Vivo di banyak negara, mulai dari Jerman, Inggris, Swedia, Belanda, India, dan Indonesia, dengan tuntutan di Indonesia sebanyak 597 miliar. Hasilnya, pengadilan di Munich, Jerman memenangkan Nokia. Vivo dilarang menjual smartphone-nya di seluruh Jerman. Pada 2024, setelah lebih dari 2 tahun, mereka akhirnya sepakat untuk berdamai. Vivo sepakat untuk membayar royalti sejak 2021. Akhirnya selesai dengan baik-baik. Tapi, pertanyaannya, kenapa tidak dari awal? Sekarang, mari kita bicara jujur. Seberapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh Vivo karena keputusan menghindari royalti itu? Yang pertama, larangan menjual di Jerman. Hal ini bukan tentang sekedar kehilangan satu toko. Jerman merupakan pasar smartphone terbesar di Eropa. Kehilangan akses ke sana berarti kehilangan ribuan unit penjualan, kehilangan momentum peluncuran produk baru, dan yang terpenting adalah kehilangan kepercayaan konsumen. Kedua, biaya hukum. Menghadapi gugatan di 7 negara secara bersamaan tentunya memerlukan pengacara-pengacara kelas dunia. Biaya yang dikeluarkan bisa jauh melebihi total royalti yang seharusnya dibayarkan sejak awal. Yang ketiga, reputasi yang ternoda. Di industri teknologi global, label pelanggar paten bisa menutup pintu kemitraan, mempersulit ekspansi, dan juga membuat para investor ragu. Memang sisi kritis dari kasus ini adalah soal fair, reasonable, and non-discriminatory. Vivo mempunyai argumen. Mereka merasa bahwa tarif yang diberikan oleh Nokia tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Hal ini sah-sah saja untuk dipersoalkan, tetapi lewat jalur hukum, bukan dengan cara free riding alias pakai teknologi orang tanpa bayar. Karena itulah hukum berbicara dan hukum memihak Nokia. Mengabaikan paten bukan berarti itu adalah jalan pintas, tetapi itu adalah jalan buntu. Paten bukanlah musuh dari inovasi, melainkan inovasi itu sendiri. Paten adalah janji dari pemerintah yang diberikan kepada penemu untuk melindungi hasil penemuan tersebut. Teknologi 5G yang kamu pakai sehari-hari untuk scrolling, untuk streaming, dan juga untuk video call tidak langsung tercipta dalam satu hari, namun membutuhkan banyak sekali waktu dan tenaga dalam proses pengerjaannya. Membayar royalti bukanlah beban, melainkan penghargaan kepada mereka yang menciptakan teknologi. Kalau kalian bayar royalti, kalian sudah menjaga inovasi untuk generasi berikutnya. Hargai royalti, amankan bisnis, dukung inovasi masa depan.